Bagaimana jika Yuji Itadori ternyata sudah melampaui semua batas yang pernah kita kenal? Chapter terbaru Jujutsu Kaisen diam-diam memperlihatkan satu hal mengerikan. Yuji bukan lagi sekadar penyihir kuat, tapi senjata sempurna yang nyaris mustahil dihentikan. Tanpa perlu pamer berlebihan, kekuatannya sekarang berbicara lewat konsep, kontrol darah absolut, serangan terarah, dan presisi yang membuat musuh tumbang bahkan sebelum sadar sedang diserang. Ini bukan lagi soal bakat atau tekad, ini adalah hasil dari evolusi yang matang dan berbahaya. Yang membuat situasi semakin gila, Yuji tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tapi juga cara berpikirnya dalam bertarung. Manipulasi darah, piercing blood, hingga kemungkinan teknik maksimum mulai tersusun rapi sebagai satu sistem mematikan. Jika kemampuan dasar saja sudah terasa tidak adil, maka pertanyaannya sekarang cuma satu, seberapa mengerikan Yuji Itadori jika seluruh tekniknya, termasuk domain ekspansion, akhirnya dilepaskan tanpa batas? Dan di titik inilah, era baru Jujutsu benar-benar dimulai. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Jujutsu Kaisen sebagai manga sebenarnya ditutup dengan banyak ekspektasi besar. Salah satu yang paling terasa adalah fakta bahwa kita belum benar-benar melihat Yuji Itadori berada di puncak kekuatannya. Yang ditampilkan selama ini hanyalah gambaran potensi, bayangan tentang sejauh apa Yuji bisa berkembang. Dan bukan tanpa alasan jika, berdasarkan semua petunjuk dalam manga, muncul kesimpulan bahwa penulis sempat menempatkan karakter tertentu sebagai sosok terkuat pada masanya dalam cerita utama. Namun, semuanya berubah ketika Jujutsu Kaisen memasuki fase modulo. Arah ceritanya bergeser, sudut pandangnya pun ikut berubah drastis. Di titik ini, Yuji Itadori dengan sangat jelas diposisikan sebagai penyihir terkuat dari era sebelumnya. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi soal, apakah Yuji kuat, melainkan seberapa jauh evolusi seluruh kemampuannya telah berkembang. Dan itulah yang akan dibahas lebih dalam. Sejak awal, Yuji memang diciptakan bukan sebagai manusia biasa. Ia dirancang untuk menjadi monster, sebuah eksistensi dengan kekuatan dan potensi maksimal yang lahir dari eksperimen ekstrim Kenjaku. Lebih dari 1000 tahun sejarah dunia Jujutsu akhirnya melahirkan proyek paling gila, menciptakan penyihir atau makhluk sempurna. Ironisnya, tujuan awal Kenjaku sebenarnya tertuju pada Tengen dan umat manusia non-penyihir untuk menciptakan entitas baru. Tapi di luar perhitungan matang itu, Yuji Itadori justru berkembang menjadi hasil akhir dari eksperimen tersebut, sesuatu yang bahkan Kenjaku sendiri tak sepenuhnya yakini akan terjadi. Yuji bukan manusia sepenuhnya, tapi juga bukan kutukan. Ia adalah entitas di luar batas itu, sebuah keberadaan baru yang tak kehilangan bentuk manusianya, namun melampaui konsep kemanusiaan itu sendiri. Sejak lahir, hidup Yuji sudah dimanipulasi. Ia adalah produk langsung dari rencana Kenjaku, bahkan sejak dalam kandungan sudah beradaptasi dengan kekuatan jari Sukuna. Inilah yang membuat tubuh dan jiwanya mampu menyesuaikan diri secara sempurna dengan energi terkutuk Raja Kutukan. Kenjaku sejak awal memahami bahwa Sukuna suatu saat akan berusaha lepas dari tubuh Yuji. Karena itulah, kekuatan dan teknik Sukuna dipersiapkan agar pada akhirnya bisa digunakan oleh Yuji sendiri. Dan itulah yang terjadi. Yuji tumbuh menjadi karakter dengan keberanian ekstrim, insting tempur luar biasa, dan kemampuan adaptasi yang hampir tidak masuk akal. Hal ini terlihat jelas ketika Yuji mampu menggunakan Kokuzen seolah itu adalah kekuatan alaminya sendiri. Bahkan Sukuna pun dibuat heran, bagaimana mungkin Yuji bisa mengaktifkan Kokuzen berkali-kali dengan begitu stabil, seakan teknik itu adalah bagian dari dirinya. Padahal secara teori, penggunaan Kokuzen membutuhkan kondisi yang sangat spesifik, seolah semua faktor di dunia harus selaras. Namun Yuji menghancurkan batas itu, bahkan mematahkan rekor yang sebelumnya dipegang Nanami saat menghadapi Sukuna secara langsung. Setiap Kokuzen yang digunakan Yuji bukan hanya meningkatkan output energi terkutuknya, tetapi juga memperdalam pemahamannya terhadap konsep kekuatan itu sendiri. Dan bukan hanya itu, Yuji bahkan berhasil menyesuaikan teknik tebasan Sukuna agar relevan dengan zamannya sendiri. Ini poin yang sangat penting. Di era Sukuna, konsep memotong direpresentasikan oleh pisau atau golok, seperti yang ditunjukkan dalam manga. Namun di era modern, konsep memotong lebih identik dengan gunting, sesuatu yang kita lihat hampir di semua aplikasi dan perangkat digital. Yuji mengadaptasi konsep ini dan menyempurnakan teknik tebasan tersebut.
Tapi karena kekuatan Sukuna terlalu destruktif jika dilepas tanpa batas, Yuji menciptakan pembatasannya sendiri melalui sebuah ikatan. Ia memastikan bahwa tebasannya hanya mengenai target yang ia inginkan. Tidak seperti Sukuna yang membantai apapun di sekitarnya, tebasan Yuji menjadi terarah, seolah memiliki sistem navigasi sendiri, hanya menyerang lawan, tanpa melukai mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran, namun tetap mempertahankan daya hancur yang mengerikan. Singkatnya, Yuji Itadori kini berada di puncak tertingginya. Salah satu kemampuan paling menarik yang ditunjukkan Yuji di cerita utama adalah penguasaan Simple Domain. Struktur teknik ini memungkinkan Yuji mengatasi ekspansion domain milik Sukuna, sebuah kondisi yang sebelumnya nyaris mustahil bagi banyak karakter. Bahkan Sukuna sendiri sempat memaksa sistemnya dengan berbagai ikatan untuk tetap bisa mengaktifkan domain, terutama setelah pertarungannya melawan Gojo yang menguras banyak sumber daya. Di momen krusial itulah Yuji mengaktifkan Simple Domain. Memang tidak sepenuhnya meniadakan efek domain Sukuna, tapi cukup untuk membuatnya bertahan hidup. Lebih dari itu, dengan memahami Simple Domain, Yuji juga belajar cara memperluas domain tanpa harus langsung menciptakan efek, serangan pasti kena. Ini membuka level baru dalam cara ia memanipulasi ruang dan konsep pertarungan. Yuji mampu menarik lawannya masuk ke dalam konsep berbeda, mengendalikan batas domain layaknya teknik manipulasi barrier milik Tengen. Hal ini sempat membingungkan banyak penonton, terutama saat berbagai informasi seolah muncul begitu saja di dalam domain. Padahal, itu terjadi karena pengendalian barrier tingkat tinggi, dan Yuji mampu menirunya untuk menunjukkan betapa besarnya potensi yang ia miliki. Bahkan, Yuji dapat memproyeksikan jiwa, ingatan, dan pikirannya langsung ke Sukuna. Ia mencoba menjangkau sisi kemanusiaan Raja Kutukan, berharap Sukuna tidak sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Upaya ini memang tidak berhasil, namun kegagalan tersebut bukan sesuatu yang negatif. Justru disitulah terlihat batas emosional dan spiritual Yuji, sekaligus bukti bahwa ia bukan sekadar wadah kosong. Selain itu, ada aspek lain yang sangat penting. Manipulasi darah yang mulai bersinggungan dengan energi terbalik. Secara konsep, manipulasi darah menghasilkan darah dari energi terkutuk biasa, berbeda dengan janin terkutuk yang menggunakan energi terkutuk negatif karena terikat langsung dengan kutukan. Inilah perbedaan mendasar antara manusia pengguna manipulasi darah dan makhluk hasil campuran kutukan. Dalam kasus Yuji, ia tidak hanya menyembuhkan daging dan tulangnya. Manipulasi darah memungkinkan bagian tubuh yang terpotong untuk disatukan kembali, sehingga proses regenerasinya jauh lebih efisien. Bahkan, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada energi terbalik, teknik ini sudah memberi keuntungan besar dalam pertarungan jarak dekat. Seperti yang pernah dijelaskan, menyembuhkan bagian tubuh yang terpotong tanpa bisa menyatukannya kembali justru memperbesar kesulitan. Dan dari semua kekuatan yang sempat diperlihatkan Yuji sejauh ini, manipulasi darah adalah kemampuan yang baru menampakkan permukaannya saja. Sementara teknik tebasan terus ia sempurnakan lewat ikatan dan konsep baru selama pertarungan, manipulasi darah jelas masih menyimpan potensi besar yang belum sepenuhnya diperlihatkan, baru puncak kecil dari gunung es yang sesungguhnya. Di titik ini, mau tidak mau kita mulai bertanya, sebenarnya sejauh apa Yuji Itadori bisa melangkah? Jawabannya mulai terlihat jelas di chapter terbaru. Dari sana, kelihatan betul kalau Itadori sekarang berada di level yang bisa dibilang tidak adil untuk standar pertarungan normal. Hal paling menonjol adalah bagaimana Yuji kini mampu mengentalkan dan mengendalikan darahnya dengan tingkat presisi yang luar biasa. Dulu, saat pertama kali menggunakan manipulasi darah, Yuji masih terlihat kesulitan, ia harus benar-benar membayangkan bentuk dan alur tekniknya sebelum bisa dieksekusi. Sekarang situasinya jauh berbeda. Darah bisa melayang bebas di sekitar tubuh dan tangannya, menandakan kontrol absolut terhadap teknik tersebut. Dan ini baru permulaan. Peningkatan Yuji tidak berhenti di situ, karena versi Piercing Blood miliknya kini benar-benar berada di level yang mengerikan. Kekuatannya bahkan sudah melampaui pengguna sebelumnya seperti Noritoshi Kamo maupun Choso. Yang paling gila, Yuji tidak hanya menembakkan satu serangan. Ia mampu menembakkan satu aliran darah, lalu memecah dan mengendalikan banyak tembakan sekaligus, seolah seluruh proyektil itu terhubung dalam satu sistem kendali. Dalam satu momen, Yuji bisa menyerang banyak target secara bersamaan. Musuh-musuhnya dibuat kebingungan total, bahkan sebelum mereka sempat memahami dari mana serangan itu datang. Menariknya, Yuji tidak perlu masuk ke dalam gedung untuk melumpuhkan lawannya. Sensitivitasnya terhadap keberadaan para penyihir di sekitar area menunjukkan penguasaan energi terkutuk yang sangat halus dan matang. Tapi soal kemampuan sensorik ini,
pembahasannya akan disimpan untuk lain waktu. Fokus kita sekarang tetap pada manipulasi darah. Dan dari apa yang terlihat, Yuji bukan hanya mengendalikan darah, ia benar-benar mengemudikannya. Setelah darah mengenai tubuh lawan, Yuji mampu memicunya untuk meledak dari dalam. Efeknya brutal, musuh terhempas, pingsan, kehilangan anggota tubuh, atau langsung tewas di tempat. Detail pastinya memang belum sepenuhnya terungkap, tapi ledakan darah ini mengarah pada satu kemungkinan besar, Yuji telah menyentuh ranah teknik maksimum. Jika benar Yuji sudah menguasai teknik maksimum, maka manipulasi darahnya jelas telah melampaui tahap dasar. Kita tahu bahwa Choso berhasil mengembangkan supernova sebagai teknik pamungkasnya. Dan besar kemungkinan Yuji kini mampu menggunakan teknik yang sama, atau bahkan versi yang lebih sempurna. Apalagi menariknya, Sukuna sendiri belum pernah memperlihatkan teknik maksimum khusus untuk tebasannya. Ini membuka spekulasi bahwa Yuji mungkin memiliki teknik maksimum untuk setiap kemampuan yang ia kuasai. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, darah yang membanjiri area pertempuran itu milik siapa? Apakah itu darah para penyihir dan musuhnya, atau justru darah Yuji sendiri yang dimanipulasi secara masif? Yang jelas, apapun jawabannya, Yuji berhasil menumbangkan semua lawannya dengan sangat mudah. Ia menghentikan potensi pembantaian besar, namun ironisnya, itu justru terjadi karena tidak ada satupun yang tersisa untuk bertarung. Adegan ini mengingatkan kita pada momen ketika Sukuna mengambil alih tubuh Megumi dan memperlihatkan Nue dalam wujud raksasa. Saat itu, semua orang terkejut melihat sejauh apa teknik Shikigami bisa ditingkatkan di tangan Sukuna. Dan sekarang, kita melihat pola yang sama pada Yuji. Jika manipulasi darah dan piercing blood saja sudah sejauh ini, maka sulit membayangkan seperti apa kekuatan teknik lainnya, termasuk seperti apa wujud domain expansion Yuji Itadori jika benar-benar disempurnakan. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.